Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ustazah dalam mata pelajaran IPA terpadu, khususnya kelas 7 Banin dan Manat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai materi selanjutnya atau materi baru, kita akan membahas soal ulangan harian pekan kemarin. Nah, pembahasan tugas 5 yaitu soal yang pertama, mengapa ikan, sapi, katak, ayam, dan ular diletakkan pada film yang sama tetapi tingkatan spesiesnya tidak sama? Coba jelaskan. Nah, jawabannya adalah karena memiliki struktur tubuh yang sama, yaitu memiliki tulang belakang atau masuk ke hewan vertebrata. Tetapi tingkatannya spesies hewan tersebut tidak sama karena setiap hewan memiliki ciri fisik yang sangat berbeda. Seperti sistem gerak, misalkan sapi sama katak, apakah sistem geraknya sama? Tentu saja beda. Apakah sistem pernapasan sama? Tentu saja beda. Apakah sistem peredaran darahnya juga sama serta sistem respirasinya sama? Tentu saja berbeda ya. Makanya hanya diletakkan pada film yang sama, tapi tingkatan spesiesnya berbeda. Soal nomor 2, yaitu pada sungai yang belum mengalami pencemaran, seringkali ditemukan siput air dan cacing planaria. Termasuk kelompok apakah kedua hewan tersebut? Ayo, apa jawaban kalian? Jawabannya adalah cacing air dikelompokkan ke dalam hewan bertubuh lunak atau moluska, maksudnya siput air ya, termasuk ke dalam moluska. Sedangkan cacing planaria termasuk ke dalam cacing pipih atau platyhelminthes. Jelas-jelas beda ya. Kalau siput berarti siput ya. Berarti hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan perutnya. Gastropoda. Sedangkan cacing masuk ke platyhelminthes. Beda. Soal yang ketiga yaitu perhatikan gambar berikut. Berdasarkan ciri-ciri, apakah hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelas serangga? Coba dijelaskan. Kenapa bisa disebut sebagai serangga? Gambar ini. Karena serangga itu memiliki ciri tubuh yang beruas atau bersegmen. Segmennya itu adalah terbagi menjadi kepala biasa ya, torak atau dada, dan abdomen atau perut. Memiliki kaki yang terdiri sepasang atau berpasangan, bernapas dengan trakea, dan juga memiliki sayap. Oke, lanjut pembahasan nomor 4. Yaitu, jika kamu perhatikan, rumah rayap dari hari ke hari itu terus bertambah besar. Dari peristiwa ini, apakah rumah rayap tersebut dikatakan hidup? Jelaskan alasannya. Ayo, apa jawabannya? Jawabannya adalah tentu saja bukan makhluk hidup. Karena rumah rayap tidak bisa berjalan, tidak bisa bernapas, tidak makan dan minum, dan tidak berkembang biak. Tentu saja bukan makhluk hidup dong. Penyebab rumah rayap itu semakin besar dikarenakan karena rayap itu sendiri. Karena rayap itu menggerogoti kayu untuk demi kenyamanan dirinya sendiri. Jadi rayap itu memakan kayu ya. Makannya tuh kayu. Jadi semakin kayunya dimakan semakin besar gitu. Nomor 5. Pada suatu hari, kamu menemukan benda yang mempunyai ciri dapat bergerak, tidak dapat bereproduksi, dan bertambah ukurannya. Dari benda yang kamu temukan, termasuk benda tak hidup atau makhluk hidup ya. Jelaskan alasannya. Nah, apa nih jawabannya nih? Bisa bergerak, nggak bisa bereproduksi, tapi ukurannya bertambah. Jawabannya adalah termasuk ke dalam makhluk hidup.
karena makhluk itu bisa bergerak. Benda yang bisa bergerak sendiri dikatakan makhluk hidup, walaupun pergerakannya pasif. Misalkan contohnya tumbuhan itu kan pergerakannya pasif ya, nggak langsung kayak misalkan manusia cepat gitu pergerakannya. Kalau tumbuhan itu kan pergerakannya pasif, pelan-pelan sehari demi hari, itu bisa dikatakan makhluk hidup. Pertambahan ukuran itu bisa didapatkan dari perkembangan hormon yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Sedangkan bereproduksi tidak hanya melalui seksual saja, bisa saja dengan aseksual, melalui pembelahan. Jadi bisa saja makhluk yang ditemukannya itu berkembang biak dengan cara pembelahan atau tunas atau yang lainnya, ya, bisa saja. Oke, sampai sini insya Allah tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke materi yang baru mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, apa yang kalian bayangkan mengenai klasifikasi materi? Materi itu apa sih? Materi. Kita lihat. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa atau berat dan dapat menempati suatu ruang. Segala sesuatunya bisa terlihat sebagai contohnya cair, padatan, atau gas. Nah, ketika mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya, maka langkah-langkah yang didapat adalah sebagai berikut nih. Mengamati karakteristik dari benda tersebut. Benda tersebut itu berarti cair, gas, atau padatan. Yang kedua itu mencatat persamaan dan perbedaan ciri benda masing-masing. Cair berarti mempunyai cairan ya. Padat berarti bentuknya apa? Kotak, segitiga, atau bagaimana? Gas berarti menguapnya karena apa? Begitu. Mengklasifikasikan benda yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Kemudian memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan wujudnya, materi itu dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ini perbedaan dari ketiga kelompok materi tersebut. Benda padat itu mempunyai bentuk dan volume yang tetap, mempunyai jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Jaraknya rapat berarti ya partikelnya. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Jadi begitu-begitu aja, berarti ada bentuknya dong. Karena partikelnya tidak bisa bergerak bebas dan jaraknya sangat rapat, berarti benda padat memiliki bentuk. Bentuknya apa? Kotak, ember misalkan, zat padat kan, bundar, lingkaran, atau yang lain sebagainya. Zat cair itu mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Contohnya, ketika kalian memegang air, apakah kalian bisa memegang air? Tentu saja nggak bisa ya. Itu bergantung pada media yang digunakannya. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak namun terbatas. Misalkan kalian bayangkan laut itu kan berarti airnya berjalan ya, bergerak. Nah, itu tandanya partikelnya itu bergerak tapi terbatas, hanya di situ-situ saja. Oke, lanjut ke gas. Materi gas. Materi gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antara partikelnya pun sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak secara bebas. Nah, kalian bayangkan parfum kalian misalkan mempunyai parfum ya. Ketika kalian semprotkan parfum tersebut, nah itu kan antara partikel satu dan yang lainnya tidak menyatu ya, langsung tersebar, langsung hilang, langsung memenuhi segala penjuru ruang kan, menghilang partikelnya. Dan partikelnya itu bisa bergerak secara bebas langsung ke udara setempat. Kalau misalkan kalian semprotinnya di luar ruangan,
berarti partikelnya langsung bergerak bebas ke segala penjuru yang ada di luar ruangan, begitu. Nah, unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Nah, sebelumnya kan kita bahas tentang materi yang terdiri dari 3 bentuk, yaitu gas, padat, dan cair. Nah, dalam materi tersebut itu memiliki unsur. Ternyata ada unsurnya loh. Misalkan ember itu kan zat padat ya. Ternyata memiliki unsur itu yang kandungan yang terdiri dari sesuatu sehingga membentuk ember, begitu. Nah, cara memberi lambang unsur itu berdasarkan ilmuwan Berzelius adalah sebagai berikut nih. Setiap unsur dilambangkan dengan 1 huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Bagi unsur yang memiliki huruf awal yang sama, ditambahkan atau diberikan 1 huruf kecil dari nama unsur tersebut. Misalkan contoh, kalian tahu oksigen kan? Oksigen yang kita hirup. Nah, oksigen itu ternyata adalah sebuah unsur. Unsurnya apa saja? Namanya adalah O2. Itu namanya oksigen. Kita lihat contoh dari unsurnya ya. Contoh unsur logam. Nah, nama latinnya itu aluminium. Nama Indonesianya aluminium. Lambangnya Al. Diambil dari kata aluminium, berarti huruf depannya saja. Kemudian nama latin dari emas adalah aurum. Lambangnya adalah Au. Nama latin dari perak adalah argentum atau Ag. Nama latin dari kalsium adalah calcium atau lambang unsurnya Ca. Nama latin dari tembaga adalah cuprium atau Cu. Nama latin dari besi adalah ferrum, lambangnya Fe. Nama latin dari natrium adalah natrium, lambangnya Na. Dan nama latin dari timbal adalah plumbum atau Pb. Itu termasuk ke dalam contoh unsur logam. Kalau misalkan ada contoh unsur logam, berarti ada contoh unsur non-logam. Mari kita lihat. Contoh unsur non-logam. Itu ada oksigen. Nama latinnya oksigen ya. Lambang unsurnya O. Nama latin hidrogen, itu hidrogen, lambang unsurnya H. Nama latin karbon, itu karbon, lambangnya C. Nama latin belerang adalah sulfur, lambangnya S. Nama latin fosfor itu fosforus, lambangnya P. Nama latin nitrogen adalah nitrogen, yaitu lambang unsurnya N. Nama latin iodium adalah iodium, lambang unsurnya I. Dan nama latin nitrogen ada nitrogium, lambang unsurnya N. Saja kenapa bisa diklasifikasi menjadi logam dan non-logam? Logam itu berarti bisa ditemukan di atas permukaan bumi. Bentuknya umumnya itu padatan. Sedangkan unsur non-logam itu bisa didapatkan di atas permukaan bumi. Umumnya itu bersifat gas. Ya, paham ya sampai sini? Nah, kita lihat tabel periodik. Nah, kalian perhatikan baik-baik nih. Tabel periodiknya. Kalian lihat ada warna biru. Ya, itu biasanya masuk ke non-metal atau non-logam. Ya. Biasanya H, terus C, NO, PS sama SE. Nah, di situ terlihat bahwa H itu sendirian di golongan 1A. Sedangkan yang lainnya ada di golongan 4A, 5A,
6A. Kenapa seperti itu? Itu karena ditentukan menggunakan klasifikasi penyusunnya, ditemukannya di mana atau cirinya seperti apa begitu. Untuk yang warna merah itu adalah logam alkali. Yang warna oranye golongan 2 nih semuanya warna oranye itu alkali tanah. Yang warna kuning, banyak sekali warna kuning dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Itu termasuk ke dalam logam transisi. Yang warna hijau apa ya? Hijau banget ini ya. Masuk ke dalam logam murni. Yang warna biru telur asin itu termasuk ke dalam semi logam. Yang warna ungu di golongan 8A itu masuk ke gas. Dan yang warna hijau lemon masuk ke lantanide. Dan yang hijau daun ini masuk ke Arctic series. Nah, kalian perhatikan baik-baik tabel periodik ini. Insya Allah Ustazah akan memberikan tugas di ini ya. Kita lanjut spoiler tugas. Oke, perbedaan logam dan non logam. Kalau logam itu berwujudnya padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Kalau raksa itu biasanya ada di termometer. Dapat ditempa dan dapat diregangkan, konduktor listrik dan panas. Sedangkan non logam itu ada yang berwujud padat, cair dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Non konduktor kecuali grafit. Nah, ini nama unsur, simbolnya dan kegunaan secara umum. Ustazah ngambil 4 contoh unsur saja ya. Misalkan natrium Na. Bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawa digunakan untuk garam dapur. Wah, berarti garam dapur ini mempunyai unsur Na dan Cl, klorium ya. Yang kedua itu strontium atau Sr. Senyawa yang digunakan untuk membuat warna merah kembang api. Nah, ketika kalian main kembang api, nah itu ada zat, ada unsur yang namanya strontium. Kemudian ada magnesium, lambangnya Mg. Panduannya digunakan untuk bahan pesawat. Atau magnesium tuh bisa di obat magnesium. Biasanya warnanya hijau. Iodin, simbolnya I, bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium. Betadin itu mengandung iodium. Jadi iodium itu warnanya rada merah-merahan ya. Lanjut. Nah, kita bahas senyawa. Senyawa itu merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Misalkan air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi yang pertama unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, contohnya senyawa air itu terdiri dari unsur penyusunnya apa? Hidrogen dan oksigen. Senyawa garam dapur, unsur penyusunnya apa? Natrium dan klorin. Senyawa gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Homogen dan heterogen. Nah, ini perbedaan nih, perbedaan unsur, senyawa, dan campurannya. Kalau unsur itu zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis komponen saja.
Sedangkan senyawa itu zat tunggal dapat diuraikan atau terdiri dari dua komponen atau lebih. Perbandingan massa dan zat penyusunnya tetap. Berarti senyawa itu terdiri dari dua atau lebih unsur. Sedangkan campuran dapat diuraikan tersusun dari dua komponen atau lebih. Perbandingannya tidak tepat. Misalkan campuran itu terdiri dari 4 unsur. Campurannya campuran deterjen sama campuran air. Berarti kan air itu terdiri dari senyawa, sedangkan deterjen juga senyawa. Senyawa ditambah senyawa, hasilnya adalah campuran. Tugas yang ke-6. Nih, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama itu membuat tabel periodik sesuai yang Ustazah jelaskan tadi. Jadi digambar aja slide yang Ustazah kasih tadi, digambar di buku tugas kalian atau bisa di kertas HVS. Nah, yang kedua, pastikan tugas pertama kalian itu digambar dengan jelas beserta nama latinnya, misalkan hidrogen. Terus nomor golongannya tadi berapa? 1A. Nomor unsurnya berarti 1. Nah, begitu ya. Insya Allah tidak ada pertanyaan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.